Shalom, perkenalkan nama saya Selina Sinipaat dengan NIM 2014-201014. Saya dari kelas A1 Keperawatan, semester 2. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengkajian asuhan keperawatan. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan upaya untuk mendapatkan data sebagai informasi tentang pasien. Data yang dibutuhkan tersebut mencakup data tentang biopsikososial dan spiritual atau data yang berhubungan dengan masalah pasien serta data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pasien. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah proses menganalisis data subjektif dan objektif yang telah diperoleh pada tahap pengkajian untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan ini dapat memberikan dasar pemilihan intervensi untuk menjadi tanggung gugat perawat. Formulasi diagnosis keperawatan adalah bagaimana diagnosis keperawatan digunakan dalam proses pemecahan masalah, karena melalui identifikasi masalah dapat digambarkan berbagai masalah keperawatan yang membutuhkan asuhan keperawatan. Di samping itu, dengan menentukan dan mencari penyebab masalah keperawatan, dapat dijumpai faktor yang menjadi kendala atau penyebabnya. Tanda dan gejala tersebut dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang ada. Adapun langkah-langkah dalam menentukan diagnosa keperawatan. Yang pertama, melakukan klarifikasi data. Kedua, membuat interpretasi data. Ketiga, menentukan hubungan sebab akibat. Dan keempat, merumuskan diagnosis keperawatan. Dan yang ketiga ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah panduan untuk perilaku spesifik yang diharapkan dari klien dan atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Intervensi dilakukan untuk membantu klien mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Koizer, intervensi keperawatan harus dispesifikan dan dinyatakan dengan jelas. Pengelompokan seperti bagaimana, kapan, di mana, frekuensi dan besarnya menunjukkan isi dari aktivitas yang direncanakan. Intervensi keperawatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mandiri dan kolaboratif. Perencanaannya adalah suatu kategori dari perilaku keperawatan di mana tujuan berpusat pada klien dan hasil yang diperkirakan, ditetapkan, dan intervensi keperawatan dipilih tujuan tersebut. Tahap perencanaan berfokus pada memprioritaskan masalah, merumuskan tujuan dan kriteria hasil, membuat instruksi keperawatan, dan mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan. Dan yang keempat ada implementasi keperawatan. Dalam melaksanakan implementasi keperawatan, penulis melakukan sesuai dengan rencana keperawatan, baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan tim kesehatan. Dalam proses pelaksanaan tindakan keperawatan, penulis ini tidak dapat melaksanakan semua rencana tindakan keperawatan pada klien. Selama melaksanakan perencanaan, penulis menemukan hambatan dengan pelaksanaan implementasi keperawatan yang dilakukan dengan lengkap pada klien selama 24 jam, sehingga penulis tidak dapat mengetahui secara penuh perkembangan klien, namun hal tersebut dapat ditangani dengan mendelegasikan kepada keluarga klien dan perawat ruangan. Selain itu, buku status klien membantu dalam pengontrolan penulis dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Dan yang terakhir, evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan kepada pasien dengan tujuan
dan kriteria hasil yang disiapkan pada tahap intervensi. Dalam pelaksanaannya terdapat proses evaluasi, yaitu pertama, mengukur pencapaian tujuan. Kedua, komprehensif. Ketiga, aplikasi fakta. Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui tujuan yang diharapkan sudah tercapai atau belum sesuai dengan kriteria hasil. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan kerangka waktu penetapan tujuan, tetapi selama proses pencapaian tujuan, perubahan terjadi pada pasien juga dipantau. Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses keperawatan untuk mengukur keberhasilan dari rencana keperawatan dalam memenuhi kebutuhan pasien.